김현지! 현지야! Namun beberapa saat kemudian ia muncul kembali, tidak jauh dari tempat ia menghilang. Bongpal langsung menghampiri dan memeluknya, sembari mengatakan agar ia jangan pernah menghilang lagi. 너 어디 갔었어? Hyunji dan Bongpal tiba di kamar apartemen dengan alasan akhir-akhir ini cuaca panas. Bongpal minta mereka bertukar tempat. Ia tidur di sofa sedangkan Hyunji tidur di tempat tidur Bongpal. Ditambah dengan pelukan Bongpal sebelumnya. Hyunji tersenyum-senyum sendiri dengan hati bahagia. Kedua detektif polisi yang sedang menyelidiki kasus kematian No Hyunju mendapati jalan buntu. Mereka tidak berhasil menemukan hal yang aneh pada masa lalu Jo Hyusung, yang ternyata sempat sakit-sakitan di waktu kecil dan sering dirawat di rumah sakit. Bahkan banyak catatan yang memuji kebaikan diri Hyusung yang tidak jarang melakukan kegiatan sosial. Satu-satunya yang mencurigakan bagi detektif yang adalah catatan kepribadiannya yang terlalu sempurna. Detektif Kim lantas menyarankan agar mengambil sudut pandang lain dalam penyelidikan tersebut, karena ponsel Hyunju masih belum bisa ditemukan hingga sekarang. Detektif yang meminta detektif Kim untuk terus berusaha melacaknya dan mengambil data telepon dari pihak operator berharap menemukan petunjuk di sana. 수제, 외모에 인성까지 아주 완벽하게 갖춘 거죠. Sementara itu, Profesor Hyusung mendatangi upacara kematian Hyunju. Dari obrolan pelayat lain, ia mengetahui tentang Lee Min-soo, mahasiswa di kampus yang semester sebelumnya sempat mengajak Min-soo berkencan. Saat melangkah keluar, ia bertemu dengan Im Seo-yeon, namun langsung buru-buru pergi, membuat Seo-yeon mengernyitkan dahi. Belum jelas alasannya, tapi ternyata Hyesung lantas berjaga di depan dan mengintai Min-soo dalam perjalanan pulangnya. Di pagi hari, Hyunji terbangun mendengarkan kesibukan Bongpal menyiapkan sarapan di dapur. Mereka lalu makan bersama, di mana Hyunji menikmatinya sambil tersenyum-senyum sendiri. Perhatian Bongpal yang menggandengkan tangannya ketika menyeberang jalan kembali menambah perasaan bahagia di hati Hyunji. Namun saat berada di perpustakaan kampus, dan dirinya tidak sengaja berhadapan dalam jarak dekat dengan Bongpal, jantungnya berdegup kencang dan ia pun kabur keluar dengan jurus menghilangnya. Bongpal yang mencarinya mendatangi ruang klub. Ada Choi Chun-sang dan Kim In-rang. Di sana, saat mereka menanyakan mengapa Bongpal terlihat bingung, dan Bongpal menjawab ada sedikit masalah dengan wanita. Dengan pede, Chun-sang langsung mengambil alih pembicaraan dan menjelaskan panjang lebar mengenai 11 langkah mengambil hati wanita yang diperhatikan oleh Bongpal dengan tatapan prihatin. Setelah mencapai langkah keempat, Bongpal akhirnya menyerah dan memintanya untuk berhenti. Setibanya kembali di apartemen, Bongpal masih belum juga menemukan Hyunji. Sebaliknya, ia menemukan foto-foto yang dicoret-coret oleh Hyunji sebelumnya dan lantas tersenyum melihatnya. Ia akhirnya mendapati Hyunji di taman dekat apartemen. Saat mencoba menerapkan ilmu yang ia dapat dari Chun-sang, Hyunji justru memandangnya dengan wajah aneh dan mengiranya sedang sakit. 현지야, 사과가 웃으면? Karena gagal, Bongpal pun mengajak Hyunji untuk makan, yang disambut dengan riang olehnya. Usai makan, mereka berdua duduk bersama memandangi bintang-bintang. Bongpal menjelaskan mengenai rasi-rasi bintang pada Hyunji. 그리고 저기 있는 게 배가, 직녀석. 그리고 Di apartemen, sebelumnya tidur, Bongpal mengajak Hyunji untuk besok pergi keluar. Saat Hyunji menanyakan apakah itu kencan, Bongpal menjawab anggap saja seperti itu. Keesokan harinya, Bongpal yang sudah berganti pakaian menunggu Hyunji di depan apartemen. Saat sedang mengaca di jendela mobil yang parkir, tiba-tiba jendela terbuka dan orang di dalamnya menatap Bongpal dengan wajah aneh. Ia pun jadi salting dan melangkah pergi dengan malu.
Sementara itu di dalam kamarnya, Hyunji bingung memilih baju apa yang akan ia pakaikan lantaran hanya memiliki 3 pasang baju. Baju gaun, baju seragam kerja, dan baju seragam sekolahnya. Pada akhirnya Hyunji keluar dengan tetap mengenakan baju yang sehari-hari ia pakai. Melihatnya, Bongpal mengajaknya berangkat dan mampir ke toko baju untuk membelikan baju yang lebih layak. Setelah itu acara kencan pun dimulai. Meski banyak orang yang bingung melihatnya dan menganggapnya gila, Bongpal cuek melaksanakannya, mulai dari melihat dan mencoba aksesoris di perdagangan pinggir jalan, makan bersama, hingga nonton bioskop bersama. 이 정도는 가뿐하지. 주문 도와드리겠습니다. Perjalanan pulang mereka diwarnai dengan hujan deras yang mendadak turun. Bongpal lantas mampir ke sebuah minimarket untuk membeli payung, dan keduanya pun melanjutkan perjalanannya dengan berpayung berduaan di tengah hujan. Sementara itu, detektif polisi menemukan foto mobil Hyusung yang terlihat melewati jalur tol yang mengarah ke hutan tempat ditemukannya jasad Hyunju. Detektif yang lantas meminta anak buahnya untuk membawa Hyesung ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Di malam hari, Hyunji yang sedang tidur terbangun karena memimpikan kembali secuil masa lalunya. Bongpal yang mendengarnya bergegas masuk ke kamar dan menenangkannya. Keduanya pun mengobrol bersama. Hyunji menanyakan sejak kapan Bongpal bisa melihat hantu, dan ia menjawab sejak berumur 5 tahun. Setelah itu keduanya saling mengungkapkan kebahagiaan mereka dengan keberadaan masing-masing pihak dan menutup malam dengan tidur dengan saling merebahkan kepala mereka. 아픈 기운? 그게 뭔데? Di kantor polisi, detektif yang mulai menginterogasi Hyesung, ia menunjukkan bukti-bukti keberadaan Hyesung di TKP. Namun dibantah Hyesung yang beralasan bahwa ia pergi ke daerah tersebut untuk menemui ibunya. Tiba-tiba detektif Kim meminta detektif yang untuk keluar sejenak dan mengabarkan ada salah satu orang saksi yang baru saja meninggal. Orang tersebut yang oleh detektif Kim dimasukkan ke daftar saksi karena sempat menghubungi Hyunju sebelum ia meninggal. Ternyata adalah Minsu. Ia ditemukan tewas di depan apartemennya karena terjatuh dari lantai kamarnya. Ia mengejutkan sebelum meninggal, ia sempat mengirimkan pesan pada ibunya bahwa ia telah membunuh Hyunju. Kejadian tersebut ternyata adalah ulah Hyesung yang membunuh Minsu pasca membuntutinya usai acara peringatan kematian dan menjebaknya dengan sengaja mengirimkan SMS tersebut ke ibu Minsu. Ia juga meletakkan ponsel milik Hyunju di kamar Minsu, ditambah dengan fakta bahwa Minsu telah lama mengejar-ngejar Hyunju. 죽기 전에 문자를 하나 엄마한테 보냈는데 Pihak kepolisian terpaksa harus melepaskan Hyesung dan menutup kasus tersebut. Setibanya kembali di klinik, Hyesung mendapati Bongpal dan Hyunji yang sedang berada di depannya. Bongpal beralasan bahwa ia sedang mengamati salah satu anjing yang ada di sana, padahal Hyunji yang saat itu sedang mengamatinya. Hyesung lantas mengajaknya mampir sejenak untuk mengobrol dan ngeteh bersama, yang tanpa butuh waktu lama langsung diiyakan oleh Hyunji. Di dalam klinik, Hyunji asik bermain dengan si anjing. Bongpal melihatnya sambil tersenyum sehingga ditanggapi oleh Hyesung yang berpura-pura tidak melihat Hyunji bahwa ia pasti sangat mencintai anjing tersebut. Saat itu mendadak si anjing berlari ke belakang klinik dan masuk ke ruangan kantor Hyesung. Hyunji mengikutinya. Tanpa menyadari Hyesung yang juga mengikutinya. Hyunji sempat melihat ornamen kupu-kupu yang dibuat oleh Hyesung beberapa waktu sebelumnya. Namun segera fokus kembali pada si anjing. Saat Hyesung mendekat, tiba-tiba Bongpal untuk pamit pulang, sembari memberi tanda pada Hyunji untuk pergi. 가볼게요. 네. Sesaat setelah mereka pergi, Hyesung menutup salah satu buku yang ada di meja kerjanya, yang ternyata adalah milik Hyunji. Biksu Myung-chul yang kebetulan sedang melintas melihat Bongpal keluar dari klinik hewan tersebut. Ia lantas mencegat Bongpal dan menanyakan siapa sosok pemilik klinik tersebut. Mengetahui bahwa si pemilik alias Hyesung adalah profesor di kampus Bongpal dan ia tinggal di klinik tersebut. Myung-chul lalu ikut Bongpal pulang ke rumahnya. Di sana saat Bongpal sedang keluar sebentar untuk menemui Hyunji yang tidak ia diperbolehkan masuk karena takut ketahuan oleh Myung-chul. Myung-chul diam-diam membuka ponsel Bongpal untuk mencari nomor kontak ayahnya. Alih-alih mendapat nomor yang dicari, Myung-chul justru menemukan pesan SMS dari ayah Bongpal terkait upacara kelulusan Bongpal dari SMP yang dikirimkan pada saat ayahnya berada di guest house di kaki gunung
yang didatangi oleh Myung-chul sebelumnya. Setelah Bongpal kembali masuk, Myung-chul menanyakan perihal upacara kelulusan tersebut, yang dijawab oleh Bongpal terjadi di sekitar bulan Februari. Tak lama telepon Bongpal berbunyi, mengabarkan adanya tugas menangkap hantu yang baru saja masuk. Setelah Bongpal pergi, Myung-chul teringat bahwa ayah Bongpal sempat merekam upacara kelulusan tersebut, sehingga ia pun mencari keberadaan film rekaman pada tanggal tersebut. Ia menemukannya dan segera memutarnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada hal signifikan yang ia temukan selain sosok Hyosung yang ternyata sempat melintas di belakang Bongpal dan Myung-chul pada saat itu. Ia lantas mendatangi klinik hewan Hyosung dan menatapnya dari luar klinik. Hyosung yang juga melihatnya berbalik menatapnya. Sementara itu, klub menghadapi kasus seorang pemuda yang dihantui oleh sosok hantu kekasihnya, yang berulang kali berusaha untuk mencekiknya di saat ia tidur. Karena ingin menyelidikinya terlebih dahulu, Bongpal dan kawan-kawan berjanji untuk kembali lagi dalam beberapa hari. Di luar, Chunsang mengingatkan Inrang bahwa nasibnya bakal menjadi seperti si pemuda apabila ia terus terobsesi dengan hantu. Hidupnya bakal menjadi susah dan berantakan karenanya. Hyunji mendengarnya menjadi termenung. Dalam perjalanan pulang, Hyunji memikirkan kembali kata-kata Chunsang, sembari teringat pada tatapan orang-orang yang melihat Bongpal dengan tatapan aneh pada saat mereka berkencan sebelumnya. Bongpal sendiri juga sempat memikirkannya pada saat ia melihat ke kaca etalase toko yang ada di hadapannya dan tidak melihat Hyunji di refleksi kaca. Hyunji lantas melepaskan gandengan tangan Bongpal dan beranjak pergi. Tanpa diduga, Bongpal mengejar dan meraih tangannya. Aku menyukaimu, tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain. Kamulah orang yang aku sukai, ucap Bongpal sesaat sebelum ia mencium Hyunji. 남들이 이상하게 봐도 상관없어. 오늘 하루도